Asyurutu li sihhati sholati arba'atun. Adapun syarat-syarat bagi sahnya sholat itu ada 4. Empat-empatnya kudu komplit. Mulai dari kita takbiratul ihram sampai salam. Jangan ada yang gugur satupun. Al-awwalu, yang pertama, at-taharatu 'anil hadatsaini, bersuci dari 2 hadas, baik kecil maupun hadas besar. Maka sebelumnya, umpama hadas kecil kita hilangkan dengan wudu, umpama hadas besar kita hilangkan dengan mandi. Sebab syarat sholat harus suci dari 2 hadas. Wa 'anil najasati, dan bersuci dari najis. Allati la yu'fa anha, yang tidak dimaaf dari najasah itu. Begitupun najis, umpama yang datangnya dari luar, apa kotoran atau sejenisnya, maka harus disucikan najis tersebut terlebih dahulu. Memang najisnya yang kalau ada itu tidak dimaaf. Berbeda nanti ada najis-najis yang meskipun ada dimaaf, namanya ma'fuwa. Dia memang najis, cuman seakan-akan tidak ada. Biasanya itu yang ukurannya sedikit menurut uruf atau kebiasaan. Fil jasadi, pada jasad kita. Wal malbusi, dan pada pakaian kita. Wal makani, dan pada tempat kita. Jadi suci badan kita dari najis. Periksa dulu sebelum kita sholat, apakah badan kita ada najisnya atau tidak, bawa najis atau tidak. Kalau memang ada, harus dihilangkan najisnya. Sudah selesai badan kita, kita periksa pakaian kita, kain kita, peci kita, baju kita, periksa. Jangan sampai ketika kita melakukan sholat, setelah itu kita temukan pakaian kita ada najis, ulang kita sholat. Ulang, yang namanya syarat nggak ada tolerir. Memang ada mazhab yang mengatakan sah, tapi menurut pendapat yang kuat, apabila ditemukan ketika sholatnya selesai ada najis di pakaiannya, ini darah siapa nih? Kita pakai tuh kain seminggu lagi, seminggu kita kali 5 itu sholat. Kalau memang di pakaiannya terdapat najis, ini jangan kelamaan kayak gitu tuker pakaian, kita nggak tahu. Jadi udah kemana aja nyampe masih dipakai aja itu kain. Ya, dia tidur pakai, dia makan pakai, di warteg pakai, sampai sholat dipakai lagi. Besok main bola pakai lagi tuh kain, ntar siang pakai lagi ya kebanyakan. Ya, harus dibedain, dikhususin, sehingga benar-benar nih pakaian yang kita pakai buat sholat ini, ntar main bola pakai lagi kain yang lain, semuanya campur aduk. Ntar tidur pakai itu lagi. Baju begitu juga yang kita pakai buat sholat, kalau bisa itu senantiasa bersih. Jangan seminggu kagak diganti-ganti. Udah rokok apa aja masuk situ semuanya. Ya, yang ini, yang itu. Nah, itu termasuk adab. Kalau bicara sah sih sah aja. Tapi kalau bicara adab, ya, kelamaan kita pakai pakaian itu menjadikan ya, kurang bagus atau kurang sedap baunya, ganti. Kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, cari yang bersih, yang bagus, yang rapi. Begitupun tempatnya. Nanti tempatnya kita periksa sejadah kita. Umpama ada najis, kita hilangin dulu. Umpama ada kotoran, kita pel dulu sejadah yang kita bawa, dan seterusnya. Nah, itu semuanya dipastikan sehingga syarat pertama dari keabsahan sholat terpenuhi berupa bersuci dari 2 hadas dan najis. Wasani, dan syarat yang kedua, satrul aurati, menutup aurat. Menutup aurat min a'lal badani, mulai dari bagian atas badan, wa jawanibihi, dan seputar badannya, lil qadiri alaihi, ay lil qadiri alas sutri atau alas satri, boleh 2, bagi orang yang mampu atas menutup aurat tersebut. Yang kedua itu, jadi menutup aurat dilihat dari atas badannya.
yang terlihat dari bawah. Umpamanya kalau atas dan sampingnya tertutup maka nggak masalah. Ada orang pakai gamis, bawahnya nggak pakai celana. Ya, orang kita kan beda sama orang Arab. Ya, kita sangka gamis kayak kain aja dah, main pakai aja. Ketika dia sujud kelihatan tuh pahanya. Maka kalau terlihatnya dari bawah la yadur, nggak apa-apa, sebab dilihatnya dari bawah. Tapi kalau terlihatnya dari atas, umpama dia pakai gamis, ya, dikasih sama orang baru pulang haji, pulang umroh, kegedean tuh gamis, saking girangnya dipakai juga dah. Ketika ruku kelihatan dari atas, dari depan, pusernya kelihatan, itu nggak sah. Karena aurat dilihatnya dari atasnya. Yang lebih bagus atas bawah rapat semuanya. Maka kalau kita pakai gamis, bawahnya pakaiin kain atau pakaiin celana, jangan ngolos saja. Selain nanti berpotensi terlihat auratnya, ya, menjadikan kurang nyaman juga. Nah itu yang kedua, daripada syarat sholat harus tertutup aurat. Dilihatnya dari atas badan sampai seputar badannya bagi yang mampu melaksanakan itu menutup aurat. Walau sholat fi zulmati, meskipun dia sholat dalam keadaan gelap, munfaridan, dengan keadaan sendiri, munfarid anin nasi, jauh dari orang-orang, meskipun gelap. Umpama di kegoa menggak ada orang, dia sholat telanjang, bang siapa yang mau lihat, kata dia. Bukan siapa yang mau lihat, urusannya sholat punya syarat. Syaratnya itu adalah menutup aurat. Biar kata kita di kamar sendirian, gelap, umpama kamar kita jendela tutup-tutupin, pintu tutup-tutupin, kan gelap tuh. Jangan orang, kita aja nggak bisa ngelihat diri kita sendiri. Gue mana ya, gue mana. Dia nggak bisa ngelihat dirinya sendiri, saking gelapnya tuh. Nah di sini jangan si orang, saya aja nggak ngelihat diri saya sendiri. Ntar sholat subuh nggak usah pakai kain dah, telanjang aja jika biasa. Nah, jadi menutup aurat yang dilihatnya bukan orang tapi dirinya. Meskipun di dalam keadaan gelap sholat sendirian, orang kagak ngelihat auratnya, tetap wajib menutup aurat. Wa auratul zakari wal amati, dan adapun auratnya laki-laki, wal amati, dan budak perempuan, fis sholati, di dalam sholat, ma baina surrati war rukbati, adalah bagian tubuh di antara pusar dan lutut. Aurat kita nih orang laki dan budak perempuan. Sekarang udah kagak ada budak perempuan. Pembantu tuh yang di rumah-rumah bukan budak namanya, dia khodimah saja. Nah auratnya budak perempuan dan kita laki-laki yang merdeka, itu bagian tubuh antara pusar dan lutut. Ini pusar nih, ini lutut. Maka area di antara pusar dan lutut namanya aurat, harus ditutup ketika sholat khususnya, dan di luar sholat ada umumnya, tertutup semuanya. Jadi di antara pusar dan lutut. Nanti kalau gitu pusar sama lutut aurat bukan? Hah? Ikhtilafal ulama. Ulama beda-beda. Pusar sama lutut aurat bukan kalau begitu? Bukan. Pusar sama lutut bukan aurat, cuman wajib ditutup. Sebab kalau kagak ditutup, nanti bawahnya nggak ikut tertutup. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi kalau dikatakan ma baina surrah war rukbah, ya sekitar antara pusar dengan lutut. Adapun pusar dan lututnya laisata minal aurat, keduanya bukan aurat, tapi wajib ditutup. Kan bukan aurat, kau wajib ditutup. Karena kalau pusarnya nggak ditutup, bawahnya ini yang merupakan aurat kelihatan. Mau kagak mau ya ditutup juga dah. Jadi bukan aurat, cuman wajib ditutup juga. Aman. Bahasa fikihnya ihtiyatan, untuk berhati-hati. Bahkan bukan dalam kehati-hatian juga, wajib hukumnya. Pusar sampai sedikit juz'un minar rukbah itu ditutup. Sebab kalau kita sampai sini doang, ini kan nih
lutut dengkul bukan aurat, man sampai sini doang. Ini riskan. Gerak dikit udah kebuka aurat kita. Meskipun lutut bukan aurat, cuman wajib ditutup. Karena kalau kita sampai sini, yang ini udah aman ketutup. Kalau kita plek-plekan bener-benerin di garis ini batas dengkul nih, gogah dah, bawahin lagi gogah adanya. Ya gerak dikit aja, kebuka. Kagak sah nanti sholatnya. Maka dengan demikian, meskipun pusar dengan dengkul bukan aurat, wajib ditutup untuk mengamankan area daripada antara pusar dan lutut tersebut. Jadi area semuanya nih, baik depan, samping, belakang, dari pusar sampai lutut itu wajib tertutup bagi kita laki-laki dan perempuan. Meskipun pusar dan lututnya bukan aurat, tapi tetap wajib ditutupi sehingga ya, area yang tadinya kita benar-benar pengen tutup semuanya ya, benar-benar tertutupi, nggak ada keraguan lagi. Nah kalau sampai pas-pasan benar, ditakutkan kurang dan menjadi batal sholatnya. Nah itu bagi kita orang laki dan budak perempuan, auratnya itu segitu, antara pusar dan lutut. Lakin yajibu alaihima, akan tetapi wajib alaihima ay ala zakari wal amati, atas laki-laki dan budak perempuan, satrus surrati war rukbati aidon, menutupi sebagian pusar dan lututnya juga wajib, meskipun pusar dan lutut bukan aurat, tapi wajib ditutup. Sebab tadi kalau kagak ditutupin, bagian bawah pusarnya itu nggak kena ya, artinya terlihat itu aurat. Kalau lututnya nggak ditutupin, nanti yang atasnya kelihatan. Maka meskipun keduanya, lutut dan pusar bukan aurat, wajib bagi laki-laki dan budak perempuan untuk menutupi dua anggota tersebut. Wa auratul hurratil kamilati, dan adapun auratnya wanita merdeka yang sempurna. Sekarang nih orang-orang perempuan yang di sekitar kita, jami'u badaniha, seluruh anggota badannya, illal wajha wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangannya, baik di sholat maupun di luar sholat. Itu auratnya perempuan lebih kompleks lagi, artinya menyeluruh semua badan, semua, iya, kecuali dua, muka dan telapak tangan, baik yang depan maupun yang dalam, itu boleh terbuka. Maka dari itu orang perempuan khususnya di dalam sholat harus diperhatikan, karena yang namanya wajah ada batasan-batasannya, sebagaimana yang kita tahu ketika bab wudu, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wajah ada pulan, ada aradon, ada panjang, ada lebarnya. Panjangnya wajah min manabiti syair, dari tempat tumbuhnya rambut halus, rambut kita dari sini ya, pada biasanya sampai bertemunya dua rahang. Di panjangnya di sini wajah nih, dari sini ditarik sampai sini namanya wajah nih, bertemunya dua rahang. Lebarnya dari cuping telinga kiri atau kanan dan sebaliknya. Berarti di bawah dagu, di bawah rahang, ini bukan wajah, ini udah bukan area wajah. Sementara yang boleh terbuka bagi wanita adalah bagian wajah. Jadi sampai mana? Sampai sini. Otomatis di bawah dagu harus ketutup, karena bukan wajah. Yang wajah cuma sampai sini doang. Kalau kita wudhu membawahi, sama seperti tadi tuh lutut, biar yang atas kena kita bawahi. Memang batas wajah sampai sini. Kenapa kita sampai sini ketika wudhu? Biar kalau sini kena, otomatis yang di atas kena, sama kayak aurat begitu di teorinya. Namun ketika menutup aurat bagi perempuan, wajah itu batasan panjangnya sampai sini. Ini boleh kebuka, kan semua badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Artinya yang boleh terbuka cuma sampai sini. Ini bertemunya dua rahang dagu.
Adapun di bawah dagu namanya udah bukan wajah lagi, apa namanya? Leher. Jakun, orang ngomong nggak ada jakun. Iya jakun dah kalau kita. Namanya udah bukan wajah, leher. Leher wajib nggak ditutup? Wajib. Berarti kalau orang perempuan pakai mukenanya sampai sini. Sehingga ketika dipakai mukena di sini, ininya kelihatan nggak sah sholatnya. Ini kan setitik doang ya, mau setitik kan mau setengah titik. Yang namanya aurat, apalagi dalam sholat itu merupakan syarat keabsahan sholat. Ini pendapat madhab. Terus orang-orang tua kita gimana tuh yang baru tahu tuh umpama. Nah, dalam pendapat lain mengatakan di pendapat lain, jikalau ditemukan masyakoh nggak apa-apa dah. Kalau sebelumnya dia nggak tahu. Tapi kalau dia sudah tahu, selayaknya bagian di bawah dagu ditutup. Karena bagian di bawah dagu atau bertemunya dua rahang itu bukan wajah lagi areanya, sehingga wajib ditutup. Oke, kalau pakai mukena tarik dikit segini. Ya, segini nih pakai mukenanya. Nah, bukan aman ya, aturannya segitu. Ya, karena kalau di segini nih sampai leher, ya, di sininya kelihatan, ini kan bukan wajah nih, wajib ditutup. Ya, satu syarat sholat tidak terpenuhi. Kalau pakai kerudung begitu juga, keluar kemana-mana, bagusnya begitu. Cuman kata para ulama, di antaranya fatwa Darul Iftah Mesir, kalau dia pakai kerudung dirasa berat, ada masyakoh, dirasa berat, ya, untuk sampai sini-sini diperbolehkan. Karena bagian leher bukan aurat fahisyah katanya, bukan aurat yang memalukan, beda dengan aurat-aurat yang lain. Kalau ditemukan ada kesulitan, tapi kalau tidak ada kesulitan ya bagusnya sampai sini, ya, sehingga benar-benar datu. Kalau umpamanya dikeluar pakai jilbabnya sampai sini ininya kelihatan, itu masih maafu, bahasanya ditolerir, ada keringanan, ada dispensasinya. Tapi kalau dia sholat urusannya kan sah enggak sah. Nah, kalau dikeluarkan kagak ada urusan sah enggak sah. Ada kali perempuan dia beli sayuran terus dia pakai kerudungnya sampai sini, jual belinya enggak sah, kan kayak begitu. Tapi ketika dia sholat nih ada yang nantinya tergantung dengan pakaian di ketika sholat, yaitu memakai mukena. Maka orang perempuan ketika memakai mukena di bagian bawah dagunya harus tertutup, karena bagian bawah dagu bukan wajah lagi. Sementara yang boleh kebuka hanya wajah dan kedua telapak tangan, baik zahir maupun batinnya. Itu dia perhatikan tuh, nah, sehingga benar pakainya. Kan gerak ya sentaran mau orang sholat 2 jam apa ya, ditarik begitu doang, paling lamanya berapa orang sholat, 10 menit, 15 menit. Nah, habis gitu mau blegot mau apa terserah dah. Yang penting ini sholat urusannya sah nggak sah sholat nih, ya, ada kaitannya. Kalau keluar si jilbab apa, ya, meskipun lebih bagusnya ditarik, tapi nggak ada kaitan sah nggak sah, sehingga itu ada keringanan. Tapi kalau sholat benar-benar diperhatikan, hanya wajah dan kedua telapak tangannya saja tadi itu yang boleh kebuka, sementara wajah panjangnya cuma sampai dagu. Wa man ajaza an satri auratihi fi sholati, dan siapa saja yang tidak mampu dari menutup auratnya di dalam sholat, sholla ariyan wala i'adata alaihi, maka dia sholat dalam keadaan telanjang, wala i'adata alaihi, dan tidak ada pengulangan sholat atasnya. Maka gak ada bener dah, umpama dia mau sholat bajunya kebakar semuanya, sementara nih waktu mau habis nih, waktu maghrib 2 menit lagi isya, ya sholat telanjang, ntar diulang nggak usah, karena memang gak ada penutupnya. Atau ada bajunya, kainnya emang najis semua, baju kokonya najis, kainnya najis, ini 2 menit lagi habis di maghrib, kalau saya cuci sekarang kagak keburu, ya sholat aja. Kalau memang keadaannya seperti itu, saking kagak boleh gugur itu sholat sampai segitunya, ya, saking harus dijaganya. Wasal itu, dan syarat yang ketiga, dukhulul waqti, masuk waktu, walau bi ghalabatiz zanni, meskipun dengan sangkaan yang kuat, fi sholatil muaqqatati, di dalam sholat yang ada waktunya, kal fardil asli, seperti sholat fardu yang pokok. Ya, ini boleh kita sholat belum masuk waktunya. Kita mau sholat subuh, ya entar kalau udah masuk waktu subuh. Kita mau sholat yang lain, sholat zuhur, kalau udah masuk waktunya.
wa tawabi'ihi, dan seperti sholat-sholat yang mengikuti sholat fardu, ya, seperti rawatib. Wa wujudus sababi, dan adanya sebab, yakinan secara yakin, fillati laha sababun, pada sholat yang baginya terdapat sebab, ka sholatil kusufi, seperti sholat gerhana. Kita mau sholat gerhana ya tunggu gerhana, nggak boleh kalau nggak ada sebabnya kita sholat aja, tunggu ada sebabnya. Begitupun tadi kalau mau sholat fardu ya tunggu masuk waktunya, karena masuk waktu merupakan syarat sahnya sholat. Fala tasihhu sholatun muaqqatatun hatta yadkhula waktuha, sehingga tidak sah satu sholat yang ada waktunya, hatta yadkhula waktuha, sampai masuk waktunya. Kita harus tahu kemarin tuh waktu sholat zuhur kapan, waktu sholat isya kapan, meskipun dengan sangkaan yang kuat. Ini biasanya kalau ayam jago udah berkokok udah waktu subuh nih, nah itu namanya sangkaan kuat ya, karena satu waktu bisa saja jam kagak ada, aplikasi azan kagak ada, ya kita mau berpegangan dengan apa coba saat itu? Dulu belum ada jam kayak di masjid, kalau waktunya sholat dibunyi atau waktunya sholat di azan kayak di aplikasi apa kagak ada. Dulu dengan melihat ya tanda-tanda alam atau dengan zon itu prasangka dia yang kuat, yang biasanya ketika ada hal itu waktu sholat tiba, biasanya umpama dia tahu nih kalau saya baca kulhu mulai dari isya 10.000 maka rapihnya subuh, itu menjadi zon dia karena memang setiap hari dilakukan ya, umpama dia udah 10 tahun wiridnya begitu, habis sholat isya langsung baca kulhu, nggak pakai ba'diyah lagi. Jadi orang azan tuh Allahu Akbar isya tuh dia nggak pakai qobliyah lagi, langsung aja sholat isya Allahu Akbar. Jadi orang masih azan dia udah sholat isya tuh 4 rakaat, azan rapi selesai dia sholat isya, nggak pakai wirid, nggak pakai doa, nggak pakai ba'diyah, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, terus selama tahunan dia baca 10.000 pas azan. Di pas rapi itu walam yakul lahu kufuwan ahad yang ke 10.000 azan subuh, tiap hari begitu. Satu waktu musola kagak kedengeran mic-nya, di luar hujan lagi, nah itu namanya ghalabatuzon. Biasanya emang aneh kalau udah rapi 10.000, nah itu azan subuh boleh pakai tanda begitu boleh. Nah malam cobain bener gitu ya, mulai dari isya sampai subuh 10.000, cobain banyak bener. 10.000 bawa ke warteg kagak dapat apa-apa ya. Para ahli ibadah tandanya begitu, dia nggak pakai ngeliat, udah ada ya, pamen dia habis maghrib dia baca rotib haddad, yasin, waqiah, al-muluk sama al-hasyr isya tuh. Yang manggut doang besok coba habis maghrib nih, nggak usah cepet-cepet ya, biqiraatin mu'tadilah, dengan bacaan orang normal, rotib haddad, yasin, waqiah, al-muluk, hasyr ya, itu biasanya isya tuh bacanya yang normal, cepetan banget kagak, lama banget kagak, normal. Kalau dari isya sampai subuh itu perkiraannya qul huwallahu ahad 10.000 tanpa ba'diyah, tanpa qobliyah sebelumnya, itu nggak pakai azan lagi, udah tahu aja. Jadi di mana tempat dia bisa memperkirakan, itu namanya ghalabatuzon. Nah, itu yang udah dilakukan tahunan. Kalau baru 1 hari sih jangan macam-macam gitu, bukan zon ghalabah tuh, karena masih ya belum kuat sangkaannya. Ini yang udah dilakukan berkali-kali dan begitu kejadiannya sampai terus. Wala sholatun ay wala tasihhu sholatun, dan tidak sah sholat laha sababun yang baginya terdapat sebab, hatta yujada sababuha, sehingga ditemui sebab sholat itu yakinan secara yakin. Itu benar-benar kusufnya baru sholat gerhana. Warabi'u, dan yang keempat istiqbalu ainil ka'bati yakinan, menghadap zat Ka'bah secara yakin, fil qurbi, pada posisi dekat. Umpama kita dekat Ka'bah emang lagi di Masjidil Haram, ya harus yakin kita ngadep Ka'bah, jangan pakai zon, harus yakin nih sekarang ini lempengan saya lempengan Ka'bah. Apa
apa Hajar Aswadnya, apa Rukun Yamani, apa Hijr Ismail, apa Multazam. Nah itu kalau dalam posisi dekat harus yakin memang Ka'bah sedang berada di hadapan kita. Wazonnan, dan menghadap zatnya Ka'bah secara zon, secara prasangka, fil budi, dalam posisi jauh. Jadi sini nih dari madrasah, dari Sukabumi Utara kan ke Mekah jauh, Masjidil Haram jauh. Kira-kira Ainul Ka'bah itu dalam derajat berapa ya? Nah itu cukup pakai zon. Ya, artinya tetap diusahakan dengan ijtihad. Oh sekarang nih segini nih arah kiblat Ka'bah, meskipun kita jauh ke bumi utara, lempengannya di sini. Nah itu cukup dengan zon atau dengan prasangka saja. Tapi jangan asal-asalan. Sebelumnya harus diijtihadkan tentunya dengan ilmunya. Illa fi nafilatis safari, kecuali pada sholat sunnah safar, sholat sunnah yang dilakukan saat berpergian. Nah itu boleh kita tidak menghadap kiblat, tidak menghadap Ka'bah, ini pengecualian. Tapi kalau sholat fardu, nah itu tetap harus menghadap kiblat meskipun dalam safar. Ini pengecualinya hanya pada sholat sunnah dalam berpergian. Wa sholati syiddatil khauf, dan pada sholat dalam keadaan sangat takut. Umpama kita lagi perang, dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar hewan buas, itu sambil lari. Ini madepan ini, ya dia pakai madepan dah nih, aja dia sholat cakep banget. Nah artinya dalam keadaan dua sholat ini boleh kita melakukan sholatnya tanpa menghadap ke arah kiblat. Sini.